Biarkanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri, gelora jiwa. Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, secara NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul? Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul? Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Kita berhusnuzon saja. Ujungnya tuh soal husnuzon. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya Berarti yang nanya dalil orang pinter. Al-Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan oleh orang, apapun tesis-tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnuzon bahwa beliau Bapak Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-Kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Di Istana Presiden di Jakarta, saudara, dia baca dengan langgam Jawa, langgam dalang, langgam pewayangan. Kurang ajar, biadab, saudara. Dia perolok Al-Quran, dia hina Al-Quran. Kurang ajar, Al-Quran dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar. Marah semua qori, saudara, sampai dianjing-anjingkan itu qori. Kurang ajar, biadab, sesat, kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. Menterinya PKI ini rame-rame turun, kita demo kepung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar kepada Al-Quran. Takbir. Udah menteri agamanya, saudara, sesat, kurang ajar. Qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan, berani kagak itu para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama, nggak bakal berani. Bahwa liberal sesat menyesatkan bukan dari ajaran Islam, karena itu MUI tidak boleh terpengaruh dengan liberal, terjebak oleh liberal. MUI harus bersuara, harus mengeluarkan fatwa, nggak boleh Al-Quran dikinakan, betul. 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar Islam Nusantara, dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Islam Nusantara bukan mengindonesiakan Islam, yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Bolak-balik, ini liberal otaknya didengkul. Makanya balik goblok. Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan untuk lawan, biarkan untuk ganyang. Islam Nusantara, harus Islam yang dinusantarakan. Nah, ini orang salah kaprah ini. Islam Nusantara itu sudah dibuat oleh Mbah Hasyim mulai dulu. Sekarang ini orang-orang yang sok-sokan, Islam Nusantara itu sudah ada dari dulu, bukan kemarin. Makanya ada Islam Nusantara, yaitu Islam yang nasionalis. Ya memang Islam itu tidak ada, Islam yang radikal itu tidak ada, Islam liberal itu juga, Islam itu pasti nasionalis. Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada
paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Dulu, sekarang ada nggak para balawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian dijajah sama Arab? Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Jangan mau diarabisasi. Buat Nahdlatul Ulama itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan Ansor, diadakan Banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki digunakan untuk yang lainnya? Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Condong sana, condong sini. Tidak boleh memanggil orang yang bukan orang Islam dengan panggilan kafir, tidak boleh. Tapi kita panggil non-muslim. Apa? Non-muslim. Tidak boleh mengundang wah kafir, bener. Ibu kafir itu, jangan. Maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama balawi-balawi itu. Saudara, dia mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Jangan panggil kafir di negeri ini, non-muslim aja. Itu tidak benar. Jangan sampai ngibuli kiai juga, tak boleh. Ini hanya 2 orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis. Jadinya fitnah begini. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabe profesor-profesor itu ya, karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Alhamdulillah Musyawarah Nasional Alim Ulama di Banjar dengan keputusan menggunakan kata non-muslim terhadap orang yang bukan agama Islam mendapatkan sambutan internasional sangat baik sekali, mendapatkan komentar dari berbagai pihak. Tapi istilah kafir dalam Al-Quran tidak boleh diganti non-muslim. Istilah kafir dalam agama nggak apa-apa. Selain Islam adalah kafir. Memang iya. Setelah saya teliti, bukan keputusannya NU dan bukan ini keputusannya ulama, hanya 2 profesor itu aja yang pernah menyatakan sholat Jumat nggak sah di jalan. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun. Mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Sudah ndak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Lah kita sudah tahu alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Alhamdulillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'du. Maka yang saya hormati Ibu Nyai Ayu Fatimah dari keluarga besar dalam Tawang Sari, Raden Mas Abdullah Subhin ya, Dr. Kiai Haji David, Dr. Fatur Rahman sebagai moderator. Yang tadi kita dengar cerita beliau sudah meneliti manuskrip Jawa Wali Songo itu sampai Gunung Kawi. Jadi beliau sudah sampai Gunung Kawi ini. Kiai Abdul Khalik, kiai-kiai se-Mataraman, terutama para ketua-ketua PWI LS Kabupaten Mataraman, wabil khusus tuan rumah Ketua PWI LS Tulung Agung dan Panglima. Hadir juga di sini Panglima PWI LS Jawa Timur Gus Khairi.
Juga dari Klaten, kiai-kiai Klaten ini banyak yang datang, ada Kiai Nawawi dan Kiai Zainal. Juga tadi ada salam dari Ketua PCNU, tidak bisa hadir karena ada suatu hal, tapi mengutus anaknya untuk hadir ke sini. Alhamdulillah. Koordinator MWCNU se-Tulung Agung yang hadir, yang kebetulan pada hari ini juga ada mujahadah di PWNU. 1 MWC diutus 9 orang. Jadi dibagi-bagi acara MWCNU se-Tulung Agung, ada yang datang ke acara ini, juga ada yang mengikuti mujahadah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, sejarah itu penting, dulur-dulur. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu dan masa kini untuk dicari format strategis menata masa depan yang lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Apabila format sejarah di masa lalu itu melenceng, kemudian realitas hari ini betul-betul tidak sesuai dengan muqaddimah sejarah yang ditulis pada masa lalu, maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian, klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Ora ono Habibe, ora ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibe. Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, man idda'a annahu urija ila samai kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad, kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadhi Iyad, ya. Qadhi Iyad mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada, yang kalau saya sih sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa Kabib dudu putune Nabi, ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang nggak pakai kitab nasab, cukup dengan hati gitu. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak, alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya, kata Mbah Mufid itu di Klaten, saya nggak ngikuti katanya Tuan Guru Imad. Saya apa kata bapak saya? Yahudi katanya. Lah yughayyirunal kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Qur'an juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam diskursus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi, bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu ada di dalam kitab Ba'lawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya. Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab, apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab,
agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh. Ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar. Bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu, Islam agama takwa. Kemuliaan di mata Islam bukan dilihat dari siapa dia keturunannya, apakah seperti Raden Mas Abdullah keturunan Pakubuwono Amangkurat Jawi, atau dia hanya keturunan tukang kolektornya atau tukang kudanya Amangkurat. Tetapi dalam Islam, jika hari ini dia pintar, dia punya partai, dia didukung, maka dialah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela